kalau kita lihat dari sebelumnya itu kan sepertinya kedua-duanya sama-sama panas ya. Jadi pada awalnya mungkin saja terjadi salah pengertian dalam hal penggunaan kata-kata, dalam hal bahasanya. Tapi kemudian akhirnya kan didamaikan untuk didatangi menyelesaikan. Yang seharusnya kalau memang salah pengertian pada saat didatangi itu terjadi perdamaian. Tapi kenapa kok pada saat pembicaraan seolah-olah damai, tapi ternyata tetap tidak damai. Tapi bukan apakah betul itu dari Farel Abbas atau damai di belakang, suruh temannya. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa mengelak, tapi jelas apakah sampai seberapa jauh bisa mengelak dan akhirnya menarik kembali kawannya, itu juga salah satu kemungkinan. Kemungkinan juga ya menambah popularitas, itu juga mungkin juga. Jadi di sini ada hal-hal dalam segi kemungkinan yang kita tidak bisa tahu persis. Tapi yang bisa kita ketahui adalah kita lihat apakah kebiasaan ini suatu kebiasaan. Jadi pada saat ini kita hanya bisa meraba-raba. Tapi kok biasa dilakukan, ya kita tambah lebih curiga kan. Tapi memang melihat sifatnya Farhad yang memang emosional, dan kayak misalnya kan yang sebelumnya menantang adu jotos, tapi dia begitu cepat berubah. Karena itu kalau misalnya biasa begitu, biasa berubah-ubah, biasa menantang, terus biasa lepas lagi, biasa berdamai lagi, ya mungkin itu sifatnya kan. Dan kali ini juga melakukan hal yang sama sesuai dengan sifatnya. Bu, dalam kasus ini Farhad bisa nggak sih Bu harus datangin psikiater karena punya kayak gangguan jiwa gitu? Sekarang kita lihat ini gangguan jiwa seberapa jauh, karena gangguan jiwa itu ada beberapa kategori. Bisa karena ini sifat dan kepribadian dia, atau bisa juga ini sakit jiwa. Tapi ya kemungkinan ini baru kemungkinan ya, bahwa ini bukan betul-betul sakit jiwa, tapi sifatnya memang begitu, kepribadiannya juga begitu. Jadi ada kan orang yang kepribadiannya ya sering marah, sering baik lagi, atau kepribadiannya kurang ramah, itu kan suatu kepribadian. Ya Bu, kalau misalkan melihat dari video yang kemarin itu kan seolah-olah udah damai gitu ya, udah nggak ada lagi apa-apa nanti di belakangnya, tapi ternyata ada sebuah pelaporan. Gimana Bu kalau melihat dari sisi? Sebetulnya agak janggal kenapa tidak dilaporkan sendiri. Dan ini yang melaporkan orang lain. Apakah ragu-ragu sehingga meminta orang lain, jadi ada rasa takut juga, atau ada apa di balik semua itu? Karena itu kita tidak bisa melihat peristiwa ini dan mengambil kesimpulan terhadap peristiwa ini. Kita hanya bisa mengambil kesimpulan pada saat ini terjadi perubahan yang awalnya tidak apa-apa, kok akhirnya merasakan ada apa-apanya. Tapi bisa juga dia lewat kawan atau kawan yang melakukan ya pembalasan. Tapi mantan-mantan klien FA ini juga banyak menyarankan pergi ke psikiater Bu, karena katanya dalam menangani kasus saja dia sering banget gagal dan tidak terselesaikan. Karena itu kita lihat terkadang ya kalau misalnya tidak terlalu jelas, dia psikiater pun tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Sama seperti orang sakit loh masih awal mula, terkadang belum ketahuan penyakitnya. Tapi dengan adanya konflik kayak gini, Ibu melihatnya sosok FA ini seperti apa sih Bu? Ya kalau dilihat dari sebelumnya, kasus sepertinya belakang. kok tidak konsisten ya. Kalau tidak konsisten, kita boleh saja ada suatu tanda tanya terhadap tidak konsistennya. Karena itu kita lihat juga diluarkan pandangan orang juga agak berbeda kan. Bu, kalau melihat dari sisi dari dirinya sendiri gitu kan, dengan ditantang dia terus datang, seperti apa nih kalau melihat dari? Sekarang
kalau masalah emosi ya, ini kan lebih dalam hal pertengkaran ya. Emosi itu banyak tergantung pada kultur juga, dari mana dia berasal. Kita lihat misalnya ya, di daerah Palembang itu seringkali anak itu kalau dia sekolah dan tidak pernah berkelahi itu dianggap banci ya. Jadi itu kan lebih ke arah kultur dan kebiasaan di suatu area, di suatu daerah, itu tetap akan mempengaruhi dirinya. Kalau lihat Farhat yang berubah-ubah itu sebenarnya lebih mengarah ke yang tadi Ibu sebut gangguan jiwa atau sakit jiwa sih Bu, yang tidak konsisten. Kalau tidak konsisten itu bisa saja sekedar taruh kepribadian, tapi jelas bukan sesuatu, kalau betul-betul konsisten bukan sesuatu yang wajar. Jadi jiwa itu kan ada sehat, tidak sehat, dan sakit. Tapi perlu terapi atau konsul Ya, juga nggak sih Bu? sekarang kalau misalnya ini kepribadian yang menyimpang, tergantung orangnya, apakah dia mau memperbaiki dirinya. Kalau dia tidak mau, itu sulit. Tapi kalau misalnya ini sampai sakit jiwa, itu lebih mudah untuk diatasi karena adanya suatu masalah di otaknya yang bisa diatasi dengan obat. Bu, FA ini berani karena katanya tuh dia punya orang tua mantan MK. Berpengaruh jadi, karena itu juga nggak sih Bu? Jadi arogan, seenaknya udel. Kekuasaan orang tua sangat mudah mempengaruhi anaknya. Tapi kita lihat kembali, orang tua itu pengaruhnya sampai bisa membela anaknya atau tidak. Misalnya gini, kalau misalnya orang tuanya berkuasa dan tiap kali membela anak, maka anak itu akan terpengaruh oleh pengaruh orang tuanya dan akan jauh lebih sombong, jauh lebih berani, dan jauh lebih berani menyimpang. Karena itu kita lihat dalam kejahatan-kejahatan besar cukup sering terjadi orang tuanya memang punya kekuasaan atau orang tuanya punya uang banyak dan dianggap bahwa dengan uang itu bisa bebas hukum, maka orang akan berani menyimpang. Tapi memang apakah orang yang emosi meledak-meledak itu ada indikasi nggak sih bisa mengidap gangguan jiwa gitu? Bisa saja, jadi orang meledak-ledak itu bisa karena sakit jiwa, bisa juga karena terlalu emosional. Jadi ada juga orang jiwa sehat tidak begitu. Jadi ada jiwa sehat, jiwa yang meragukan, dan jiwanya memang sakit jiwa. Tapi seorang pengacara seharusnya buat Ibu tidak selayaknya emosinya meledak-ledak seperti itu Bu. Ya, baiknya itu pengacara kan tetap bertahan pada ilmunya, bukan pada emosinya. Itu sebaiknya. Namun sekarang kan seringkali dikombinasikan, misalnya pengacara bukan bertahan pada ilmunya tapi juga bertahan pada uang sogoknya, kan itu juga sesuatu yang menyimpang plus sesuatu yang lain dibandingkan dengan profesi pengacara seharusnya. Tapi Bang, ada sengaja nggak sih sebenarnya? Kan Farhat itu kan orang kontroversial, apa memang dia sengaja dengan sifatnya kayak gitu dia? Jadi kalau orang Gitu. Jadi ini mungkin saja dia juga terpengaruh oleh jabatan bapaknya yang akhirnya membuat diri menjadi lebih semena-mena. Bu, Farhat ini kan suka nyinyir juga nih. Yang dinyinyirin itu lawannya nggak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Itu masuk kategori kepribadian ganda juga nggak sih Bu? Sebetulnya kita belum tentu bisa mengatakan kepribadian ganda, tapi kita bisa mengatakan kepribadiannya tidak sebagaimana seharusnya. Jadi mungkin saja ada orang yang sering marah-marah tapi tidak sampai sakit jiwa. Tapi itu kan penyimpangan kepribadian.